Iya, head sadaya nak. Awas, cing nempok. Sotek tuh. Di sotek tuh. Kamu nunya anak kuat, didoakan sing burut. Atau salur, naik. Iya bener head tuh. Iya budak alis ada gini head ya. Iya, tuh head. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang Indonesia darurat pelecehan seksual. Perkara pelecehan dan kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan problem besar, dan ini makin memprihatinkan ya teman-teman. Pemerintah harus serius menangani kasus ini. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, mendata sebanyak 20% dari 573 korban kekerasan seksual berasal dari pondok pesantren. Wow, ini udah bener-bener darurat ya teman-teman. Kita langsung bahas aja ya. Jadi memang ada beberapa faktor pelaku pelecehan melakukan hal tersebut. Pertama yaitu relasi kuasa, power relation. Salah satu hal yang menyebabkan mudahnya para predator seks untuk melancarkan aksinya dalam dunia pesantren. Beberapa pesantren tradisional memiliki struktur hierarki yang kaku, di mana kiai atau ustadz memiliki otoritas tertinggi dan santri berada di posisi bawah. Relasi kuasa yang sangat tidak seimbang ini membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih dominan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para kiai atau ustadz dianggap memiliki kekuatan spiritual dan karismatik yang tinggi dalam masyarakat pesantren. Hal ini memperkuat posisi kuasa mereka dan membuat santri merasa sulit untuk menentang atau melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami, yang padahal secara jelas dapat diketahui bahwa tindakan tersebut salah secara norma sosial apalagi agama. Wa inna bil ijabati qad wu'idna wa tarku Kemudian yang kedua yaitu kultus atau pemujaan berlebihan terhadap figur tertentu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan dunia pesantren. Di beberapa pesantren terdapat budaya pengkultusan yang berlebihan terhadap figur kiai atau ustadz. Mereka dianggap sebagai orang yang sangat sakral, memiliki otoritas spiritual yang tinggi, dan tidak dapat disangsikan atau dilawan. Kultus ini dapat membuat santri merasa tunduk secara total dan tidak berani menolak atau melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kiai atau ustadz, yang padahal secara jelas dapat diketahui bahwa tindakan tersebut salah secara norma sosial apalagi agama. Walaupun tidak bisa digeneralisir semua pesantren berpotensi melakukan pelecehan demikian, karena masih banyak juga pesantren yang menjalankan syariat Islam dengan baik. Contohnya seperti ponpes bermanhaj salaf atau biasa orang-orang sebut dengan pesantren sunnah atau salafi. Tidak akan kalian temukan pondok pesantren bermanhaj salaf atau sunnah melakukan hal demikian. Karena apa? Karena pesantren salafi mendidik santri untuk menghormati guru dan kiai karena ilmu yang mereka miliki, bukan pengutusan individu secara berlebihan. Dan yang tidak kalah penting, pesantren salafi mempunyai batasan interaksi antara santri salafi dengan yang bukan mahram sangat ketat, menekankan pentingnya menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah atau syahwat. Batasan ini mencakup larangan bersentuhan fisik dan membatasi komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak pantas, dengan tujuan menjaga kesucian diri dan agama. Pesantren salafi mendidik santri tidak boleh berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, terutama jika kondisi fisik seperti itu dapat memicu syahwat, kecuali jika ada keperluan mendesak dan tidak menimbulkan fitnah. Iya, head sadaya nak. Awas, cing nempok. Sotek tuh. Di sotek tuh. Kamu nunya anak kuat, didoakan sing burut. Atau salur, naik. Iya bener head tuh. Iya budak alis ada gini head ya. Ya, tuh head iya teman tuh. Tuh head, sok cing ningali mana. Dibagi sotek, ditampil moal. Langsung dipasangkan.
Oh, palala. Ada-ada saja ya teman-teman. Ini juga yang tidak akan kalian temukan di pondok salafi membagikan pembalut seperti video tadi ya teman-teman. Karena memang tidak pantas. Entah itu seorang pengurus pesantren, bahkan guru yang jadi panutan berbicara dengan ucapan cabul meski dalam konteks bercanda di hadapan santri yang ternyata adalah lawan jenisnya. Mungkin ini juga yang menyebabkan terjadinya pelecehan di lingkungan pesantren, tidak adanya batasan interaksi terhadap santri. Pesantren salafi sangat ketat dalam batasan interaksi terhadap lawan jenis, selalu menjaga pandangan, menjaga aurat, dan menghindari interaksi fisik atau percakapan yang tidak perlu. Hal ini penting untuk mencegah fitnah dan menjaga kehormatan dengan tetap memperhatikan adab-adab syariat Islam dalam berinteraksi. Walaupun memang tidak semua pesantren melakukan hal menyimpang tersebut karena memang ini adalah ulah oknum yang sangat tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat menganggap pesantren menjadi tempat pendidikan yang kurang aman bagi anak-anaknya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pesantren tapi lebih kepada individunya atau pribadinya. Pada dasarnya pesantren tidak mungkin menzolimi santrinya sendiri. Jadi jangan hakimi pesantren karena ulah oknum ya. Semua pondok pesantren pastinya selalu mengajarkan nilai-nilai agama dengan baik serta menjadikan lulusannya membentuk generasi Islam yang berakidah benar, berakhlak mulia, berilmu, dan beribadah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, serta memiliki kepribadian mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat global tentunya. Allahu a'lam bis-shawab. Jadi, solusinya adalah untuk para orang tua harus lebih selektif jika memondokkan putra-putrinya. Jangan sampai salah memilih ponpes. Ada tips dalam memilih pesantren yang baik. 1. Pastikan akidah dan manhaj pesantren jelas dan lurus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman para salaf. Apabila pesantren tersebut tidak mengajarkan sesuai Al-Quran dan pemahaman salafus saleh, sebaiknya dihindari. Khawatir jangan sampai setelah lulus pesantren malah mahir berjoget, main musik, atau pulang-pulang punya ilmu tenaga dalam kanuragan dan sebagainya. Harusnya lulus pesantren itu mahir membaca Al-Quran, bahasa Arab yang baik, dan akhlak yang baik. Jadi periksa kembali manhajnya ya. Selanjutnya, perhatikan kurikulum sesuaikan dengan minat dan bakat anak. Kemudian pastikan guru, ustadz atau ustazah berkualitas dan berakhlak baik. Dipastikan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis, memiliki lulusan dari lembaga pendidikan Islam terkemuka, misalnya Universitas Madinah atau LIPIA dan sebagainya, serta prestasi akademis terkait ilmu agama. Kemudian pengalaman dakwah yang panjang dan terbukti keilmuannya. Kemudian cari testimoni alumni dan wali santri. Cari informasi sebanyak-banyaknya, bisa melalui media sosial apapun untuk mengetahuinya. Pastikan alumni yang lulus dari pesantren tersebut benar telah lulus dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya setelah lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Perkenalkan, saya Bagus Mengidun Asal-Bawor, salah satu alumni pesantren Madinatul Quran Jonggol. Saya saat ini sedang menimba pendidikan di Universitas Islam Madinah, jurusan dakwah falsafah, jenjang pasca sarjana atau gelar master. Dekat taufik Allah Subhanahu wa taala dan binaan dan didikan asatizah, saya dapat menimba ilmu di kota suci Madinah Munawwarah. Pesantren Madinatul Quran tidak hanya diajarkan tentang hafal Quran dan hafalan hadis saja, melainkan di sana diajarkan tentang adab dan akhlak yang mulia. Kemudian kunjungi langsung pesantren sebelum memutuskan. Yang terakhir keenam, lingkungan aman, bersih, dan kondusif. Aman berarti kondisi di mana santri tidak hanya bebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, tetapi juga merasa terhormat, nyaman, dan didukung dalam mengembangkan diri. Pesantren harus memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, air bersih yang cukup, dan ruang kelas yang berventilasi baik untuk mendukung kesehatan santri. Lingkungan yang kondusif menciptakan suasana kekeluargaan, menciptakan suasana yang hangat dan suportif seperti keluarga yang dapat membantu santri merasa aman dan didukung. Bebas dari kekerasan dan perundungan. Pesantren harus secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, perundungan, dan diskriminasi terhadap santri. Kemudian, fasilitas belajar dan ibadah, ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan ruang ibadah yang nyaman juga menjadi bagian penting untuk mendukung aktivitas santri. Semoga Allah selalu melindungi kita kapanpun dan dimanapun kita berada.
Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi yang penting, jangan salah niat ketika menyekolahkan anak dan memasukkan anak kita ke pesantren. Niatkan menyekolahkan anak supaya anak-anak kita mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan baik. Simak penjelasan Ustadz Sunnah terkait hal ini. Barakallahu fikum. Kita ketika mau mengajar anak kita, mendidik anak kita, mensekolahkan anak kita, bukan anak kita supaya menjadi seperti Syekh Abdul Razak. Bukan anak kita itu harus seperti Ustadz Firanda, enggak. Bukan anak kita harus seperti Ustadz Syafiq, enggak. Ya, karena orang tua ketika ekspektasinya terlalu besar, kemudian dia memaksakan ekspektasinya itu kepada anaknya yang anaknya kadang nggak punya kemampuan. Jadi ketika kita mensekolahkan anak kita, memasukkan dia ke pesantren supaya dia mengenal Allah, supaya dia tahu mana halal dan haram, supaya dia tahu mana ajaran Nabi, supaya dia tahu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, itu tugas kita. Adapun nanti dia bermanfaat ilmunya, bisa menyampaikan ilmu seperti guru-guru yang kita sebutkan tadi, itu adalah tambahan. Bisa difahami? Itu namanya apa? Tambahan. Itu bukan ghoyah, bukan tujuan. Faham? Ini penting untuk difahami oleh ayah dan ibu. Bagi para orang tua, meletakkan putra-putrinya di pesantren, hakikatnya adalah sedang investasi besar untuk akhirat. Orang-orang yang beriman dan keluarganya, keturunannya juga turut beriman, maka nanti akan aku pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Misalnya, ya, ada anak yang derajat surganya lebih tinggi dibandingkan bapaknya. Misalnya dia berada di derajat surga di tingkatan yang ke-10. Sementara bapaknya baca Quran belum lancar, kadang juga belum rajin untuk beribadah, ditaruh oleh Allah di surga nomor 3 misalnya. Terus bagaimana cara Allah mempertemukan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah panggil anaknya, wahai anak, aku ingin mempertemukan kamu dengan bapakmu. Karena bapakmu ada di derajat surga nomor 3, maka aku turunkan kamu ke surga nomor 3. Agar kamu bertemu dengan bapakmu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Allah mengatakan kepada sang bapak, anakmu berada di surga nomor 10, dan aku ingin mempertemukan kamu dengan anakmu, maka aku naikkan surgamu yang berada di grade nomor 3 ke tingkatan nomor 10. Dari dua kemungkinan ini, mana yang terjadi? Allah jelaskan di lanjutan ayat, aku tidak mengurangi amal mereka sepeser pun. Artinya, kemungkinan yang terjadi adalah nomor 2. Karena kalau nomor 3 berarti Allah mengurangi amal yang berada di surga nomor 10 tadi, diturunkan. Dan itu tidak mungkin. Karena jika terjadi demikian, berarti ada kezaliman di akhirat. Sehingga yang mungkin adalah orang tua yang derajatnya lebih rendah, dinaikkan oleh Allah sehingga bisa bergabung dengan anak yang derajatnya lebih tinggi, atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Makanya ketika orang tua meletakkan anaknya di pesantren, berharap semoga antum jauh lebih saleh dibandingkan orang tua antum. Gak nyadar ternyata anaknya bisa mengatrol orang tuanya ke surga yang jauh lebih tinggi. Itu hadiah lebih istimewa dibandingkan menaikkan haji orang tuanya, dibandingkan ngasih mobil ke orang tuanya. Perjuangkan itu wahai para santri.